Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wafidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasad bijahi dan nabiyyi aslil alamin wa ruhihi sholli alaihi sallimi ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wa jma'lana bihi kada alaihi waghfir lana waftah lana wa tuhbina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'ilmillah wandur ilayya sayyidi binadrah muhsinatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam kali ini sebagaimana biasa kita diizinkan oleh Allah untuk bisa mendatangi pengajian ini. Itu semuanya tentunya karena adanya izin Allah dan karena Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti tadi. Kesempatan tersebut adalah merupakan suatu nikmat bagi kita. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa mari kita juga sampaikan sholawat rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan diciptakannya Rasulullah dalam bentuk yang semula, berarti itu adalah suatu rasa kasih sayang Allah kepada kita sekalian, yang dengan diwujudkannya Rasulullah tersebut kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa memahami dan mengerti segala macam permasalahan yang ada dan diprogramkan oleh Allah. Oleh karena itu betapa besar jasa Rasulullah, sebab lewat beliau kita bisa memahami apapun yang ada pada Allah. Program-program Allah luar biasa, sama sekali kita tidak bisa menyentuhnya dan tidak bisa memahami hal tadi kecuali setelah Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian dengan lewat Nur Muhammad tadi Allah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa memahami sebagian kecil daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian kalau kita sadari betapa besar jasa Rasulullah, luar biasa jasa Rasulullah, sehingga apa yang kita bisa menerima segala macam program yang Allah rencanakan bagi alam semesta. Oleh karena itu mari kita sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau, sebab dengan lewat beliau kita bisa
menerima pemahaman-pemahaman apapun program-program yang ada pada Allah yang ditujukan kepada kita. Mari kita selalu sampaikan sholawat dan salam. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita tadi, akhirnya Rasulullah berkenan untuk menerima kita sebagai hambanya, dan mudah-mudahan kita nanti berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Syafatul ummah mulai dari sekarang, sehingga akhirnya nanti pada Yaumul Mahsyar mendapatkan syafatul ummah. Marilah kita selalu sampaikan sholawat kepada beliau dengan kalimat Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa untuk ketiga kalinya kita sampaikan salam taklim, ikromah dan mahabbatan kepada para kekasih Allah yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyampaikan program-program yang disampaikan kepada Rasul lewat beliau para kekasih Allah tersebut. Beliau sampaikan sehingga akhirnya sampai kepada. Oleh karena itu sudah sewajarnya dan seharusnya kita juga menghormati, taklim, ikraman, mahabbatan, sebab dengan lewat beliau semuanya kita bisa seperti ini dan bisa mengerti kewajiban-kewajiban apa yang mesti kita kerjakan sebagaimana kedudukan kita sebagai makhluk kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para beliau yang kami sebutkan namanya, terutama Rasulullah, Ustaz zaman, dan para guru kita, orang-orang tua kita, semuanya memberikan jangkungan atau perlindungan kepada kita sekalian, sehingga akhirnya mudah-mudahan kita berhasil untuk mencapai, biarpun tidak sepenuhnya, tapi memahami dan menyadari akan kedudukan kita sebagai hamba Allah, bagaimana seharusnya terhadap hubungannya dengan Al-Khaliq. Para hadirin sekalian, pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita mencoba mempelajari suatu penjelasan yang disampaikan di dalam kitab Al-Hikam yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarqawi. Nah, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan tersebut bisa kita pahami, dan menurut keterangan pengamal-pengamal Wahidiyah akan makin mengerti akan kesadarannya dan akan kedudukannya kalau memperhatikan setidak-tidaknya bisa memahami keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Al-Hikam ini. Nah, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat Rasulullah, nazrah dari Ustaz zaman, akhirnya kita bisa mencapai dan menerima penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pengarangnya, yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Marilah sekarang kita mulai pembelajaran kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama barozat al-haqaiqu maksufatal anwari. Rubbama barozat al-haqaiqu
maksufatal anwari. Idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Rubbama barozat, kadang-kadang muncul, barozat muncul, al-haqaiqu, pengertian-pengertian tentang al-haqiqat, yaitu ilmu-ilmu irfan, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah. Kadang-kadang muncul maksufatal anwari. Waktu muncul ternyata maksufatal anwari, cahayanya itu buram. Contohnya seperti sekarang ini. Andaikan saja kita berbicara tentang hakikat atau makrifat, waktu kita berbicara ternyata mestinya itu pembicaraan yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik. Tapi ternyata mungkin karena waktu itu, kesempatan kali itu mungkin Allah belum mengizinkan. Contohnya mungkin saya sendiri belum diizinkan, tetapi saya ngomong juga, tapi ternyata Allah belum mengizinkan. Waktu saya ngomong itu, kalimat yang keluar dari mulut saya itu mestinya kalau tentang hakikat itu mestinya kondisinya itu akan cerah dan bersinar begitu. Tetapi karena mungkin saat itu entah dengan berbagai macam sebab, kemudian Allah ternyata melihat kondisi tadi, Allah tidak berkenan memberikan izin. Tetapi saya tetap ngomong, masalahnya memang harus ngomong gitu. Waktu saya berbicara, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya itu sulit dipahami. Nah, pada kondisi seperti ini berarti apa? Ternyata saya ngomong, andikan saja kedudukan saya. Menurut biasanya orang mengatakan sudah pas dah, itu kira-kira. Memang kebiasaannya berbicara itu. Tapi ternyata suatu ketika ke waktu ngomong, kalimat yang dikeluarkan itu kok mulek aja. Nggak gampang untuk dipaham. Karena ternyata setelah direnung-renungkan itu ternyata Allah tidak memberikan izin. Mengapa kau tidak memberikan izin? Kemungkinan ada kesalahan pada saya, ataupun ada sesuatu yang akhirnya Allah tidak memberikan kemudahan waktu berbicara tersebut, sehingga akhirnya kalimat-kalimat yang saya sampaikan untuk menjelaskan itu sulit untuk dipahami. Nah, itu adalah makna secara global dari kalimat tadi. Rubbama barozat al-haqaiqu wahya al-ulumu al-irfaniyatu maksufata anwari. Jadi kadang-kadang penjelasan-penjelasan tentang hakikat yang umumnya biasanya itu kita berbicara waktu biasanya itu lancar-lancar saja. Tetapi suatu ketika kita berbicara juga, tetapi untuk menjelaskan itu kok ternyata sulit banget itu. Yang mendengar pun sulit. Apalagi yang ngomong itu kadang-kadang itu dia kebingungan begitu. Nah, kalau seperti ini terjadi, tentu ada sesuatu. Apa itu? Terjadi apa di situ? Nah, ini akhirnya kata kitab ini kadang-kadang itu terjadi. Masalahnya apa? Masalahnya idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Sebabnya Allah di situ ternyata tidak memberikan izin untukmu waktu menjelaskan masalah tadi. Jadi akhirnya bagaimana?
Biarpun yang menjelaskan tadi berusaha untuk memberikan penjelasan yang berbagai macam cara, itu hasilnya ya tetap bulat-bulat aja. Nggak seperti yang kemarin kita berbicara ahli hikmah saat tasabaqat anwarul hukama aqwa lahum. Kemarin itu kita membaca juga dalam kitab ini, kalau ahli hikmah, artinya orang-orang yang sudah pada kedudukan tersebut, biasanya itu kalau berbicara, kalimat-kalimat yang keluar itu selalu didahului dengan cahaya. Artinya selalu didahului dengan kondisi, sehingga akhirnya waktu dia berbicara, si pembicara tadi, dia akan berbicara dengan cara yang mudah. Waktu disampaikan pembicaraan tersebut, karena didahului oleh cahaya yang cakep begitu, orang yang mendengarkan itu begitu mendengar langsung manggut, terus mengerti gitu, kira-kira begitu. Nah, itu pada suatu kondisi bisa terjadi semacam itu. Terus kemudian kita melanjutkan juga, dikasih tahu waktu kita berbicara, mengucapkan kalimat apapun, kalimat yang kita ucapkan itu adalah menunjukkan, waktu kita ngomong itu kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya hati orang yang berbicara itu isinya adalah seperti apa yang diucapkan dalam kalimat tadi. Jadi kalimat yang diucapkan itu menunjukkan kepada kondisi hati orang yang menyampaikan. Nah, itu macam begitu itu. Jadi waktu kita berbicara pada waktu yang pertama, mudah-mudahan apapun yang dikeluarkan itu menjadi mudah untuk difahami, karena didahului oleh suatu sinar dari Allah, ada izin daripada Allah. Kemudian yang kedua, hati-hati kalau berbicara. Sebabnya apa? Sebab kalau pada waktu berbicara, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kamu itu adalah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Jadi hati-hatilah, jangan sampai berbicara dengan kalimat-kalimat sehingga akhirnya dengan tidak sengaja ataupun bagaimana caranya itu akhirnya terbuka rahasia diri kamu sendiri. Itu hati-hati. Nah, sekarang ini dikatakan waktu kita berbicara tentang masalah-masalah hakikat, mestinya kalau sesuai dengan kondisi yang pertama, apapun yang kita bicarakan itu akan mudah. Tetapi ternyata waktu kita berbicara sekarang, itu waktu berbicara sekarang ini, yang menangkap kata-kata saya, atau yang mendengar kata saya, itu kebingungan. Karena apa? Karena tidak jelas, suram gitu. Kalimatnya maksudnya bagaimana, itu akhirnya pendengarnya itu kebingungan. Karena apa? Nah, waktu kondisi seperti itu, berarti kata-kata yang keluar itu cahayanya redup. Kok redup? Mengapa? Karena kenyataannya ternyata waktu itu mungkin dengan berbagai macam sebab Allah tidak mengizinkan atau belum waktunya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Nah, kira-kira dari pembelajaran ini kita akan bisa menempatkan diri kita waktu kita itu bercakap-cakap atau waktu kita dalam kondisi apapun dengan masyarakat, kita itu akan selalu berhati-hati dan semuanya itu akan kita kembalikan kepada Allah. Masalahnya kalau kemudian kita hanya berpedoman kepada kemampuan kita, itu nanti yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan pemikiran-pemikiran kita, itu kemampuan kita. Kalau kita kemudian berpegangan kepada kemampuan yang ada pada diri kita, itu nanti efeknya akan luar biasa sekali. Suatu ketika ternyata kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu adalah tidak pada tempatnya. Nah, waktu kita berbicara pada kondisi yang semacam tadi,
efek yang terjadi, kita itu akan makin, atau kita akan merasa terkucilkan. Karena apa? Karena ternyata yang kita sampaikan, kalimat tersebut adalah tidak pada tempatnya. Nah, dari ini semuanya pengamal-pengamal Wahidiyah diberikan pembelajaran. Wahidiyah yang kita kerjakan itu kita mujahadah, semuanya yang kita kerjakan, mujahadah yang kita kerjakan itu semuanya adalah mengarah kepada hal-hal yang seperti ini, melatih kita untuk makin menyadari bagaimanakah seharusnya waktu kita itu berhadapan dengan Allah, waktu kita itu berhadapan dengan manusia. Jadi akhirnya kita akan bisa menempatkan diri. Waktu kita itu berbicara dengan manusia, kita tidak kemudian merasa apa? Merasa segalanya adalah aku bisa, aku mampu. Nah, kalau kita merasa seperti itu, biasanya itu terjebak. Suatu ketika kita akan terkejut bahwa kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya. Pada waktu kita menyadari bahwa kita mengucapkan kalimat yang tidak pada tempatnya, tentu kita akan merasa mendapatkan suatu beban yang luar biasa beratnya. Karena kita berdasarkan atas kemampuan yang ada pada diri kita. Tidak kemudian kita sandarkan kepada bahwa apapun yang kita kerjakan itu adalah sebab izin daripada Allah. Nah, kalau kemudian kita dasarkan kepada adanya saya berbicara, apapun yang saya kerjakan itu karena ini izin Allah, itu yang terjadi lain sekali yang terjadi. Yang terjadi semuanya itu akan lancar. Karena apa? Karena di situ otomatis yang menyampaikan, yang membimbing itu nanti tentu Allah. Waktu Allah yang membimbing, ya akhirnya kita tidak akan berpikir bahwa akulah yang menentukan atau aku yang mengarahkan. Tapi aku hanya sekedar suatu saluran yang dikehendaki oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Masalah-masalah seperti ini adalah sangat sulit sekali kalau kita tidak selalu memperhatikan, sehingga akhirnya yang ada itu kita itu selalu terikat selalu kepada kebiasaan yang ada. Kita menyadari bahwa itu adalah sebagai kemampuan kita. Kalau itu kemudian kita sandarkan kepada kemampuan yang ada pada kita, efeknya akan berat sekali. Nah, saya ulangi lagi. Rubbama barozat al-haqaiqu wahiyal ulumu al-irfaniyatu maksufatal anwari bima wasiyaha min dulumatin min dulumati ru'yatil aghjari famajatha adhanus sami'ina wa angkaratha qulubuhum. Itu tadi tertutup cahayanya. Waktu tertutup cahayanya itu sebab apa? Bima lusiyaha min zulumati ru'yatil aghjar. Karena orang yang berbicara itu selalu mendasarkan kepada selain Allah. Kalau itu yang terjadi, famajadha azanus sami'in, akan menolak kepada kata-kata tadi telinga-telinga orang yang mendengarkannya. Wa angkarutha qulubuhum, dan akan mengingkari kepada kalimat-kalimat tadi hati orang-orang yang mendengarkan. Itu terjadi idza lam yu'zan laka fiha bil irhar. Itu terjadi kalau Allah ternyata tidak memberikan izin kepada Anda untuk menyampaikan permasalahan tersebut, atau waktunya, katakanlah waktunya nggak pas, atau memang bukan waktunya nggak pas, memang karena belum diizinkan gitu. Belum diizinkan mungkin apa? Mungkin ada sesuatu yang ada pada yang bersangkutan. Nah, mudah-mudahan semacam ini lewat mujahadah yang kita laksanakan di mujahadah Wahidiyah. Wahidiyah kita itu selalu mengajarkan sebetulnya program yang utama dari Wahidiyah adalah
kembali sadar usul ilallah wa rasulihi, fafiru ilallah wa rasulihi. Pada waktu kita kembali kepada Allah wa rasulihi, kita sebagai manusia akan selalu teringat kondisi kita, kemanusiaan kita, yang ternyata keadaan manusia itu memang ya seperti umumnya manusia, memikirkan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Apapun yang ada dalam kehidupannya selalu terpikirkan. Sewaktu dia diperintahkan untuk sadar kembali kepada Allah wa rasulihi, sebagian besar masih terikat kepada pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan nafsu atau keinginannya sebagai manusia. Yang itu semuanya adalah sebetulnya sah-sah saja dan bisa dilaksanakan. Cuman kalau kemudian kita selalu memperhatikan kepada kebutuhan-kebutuhan keduniaan kita, yang sementara sebenarnya kita itu kalau kembali kepada dalil-dalil yang universal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, segala macam dan jenisnya, itu semuanya kan mestinya kita itu harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, waktu kita kembali kepada Allah dan Rasulnya sebagai manusia yang hidupnya di dunia, wajar-wajar saja kalau kita kembali ke Allah dan Rasulnya itu nyangkut juga kepentingan-kepentingan kehidupan kita di dunia. Itu adalah tidak menjadi masalah, tidak disalahkan. Cuman kemudian waktu kita kembali untuk mengarah kembali kepada Allah dan Rasulnya, kok kemudian program yang dominan itu adalah kepentingan-kepentingan kemanusiaan kita, alangkah ruginya, rugi sekali kita nanti. Sebab apa? Yang kita pikirkan hanya sekedar masalah-masalah kepentingan keduniaan kita yang kecil. Padahal sebetulnya kalau kita sudah kembali kepada Allah dan Rasulnya itu luar biasa, kondisinya luar biasa. Nah, oleh karena itu Wahidah itu memberikan pembelajaran, tolong belajar sungguh-sungguh kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan cara-cara yang telah diberikan, yaitu lewat amalan-amalan kita yang ada itu. Amalan-amalan yang ada itu adalah membimbing kepada kita sesuai dengan prinsip ajarannya lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghus bil ghus, dan yukti ola di hakin haktoh takdimul aham fal aham. 5 macam tersebut bukan ajaran baru, bukan pembelajaran model baru. 5 macam tersebut adalah merupakan suatu cara untuk melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan pembelajaran baru, bukan barang baru. Itu adalah merupakan inti daripada amalan-amalan kita. Dari lewat cara itu, Wahidah itu membelajarkan bagaimana caranya. Ya kamu harus lillah-lillah. Bagaimana lillah-lillah? Kalau lillah itu semuanya karena perintah Allah, jelas. Apapun yang kita kerjakan karena perintah Allah, tidak ada yang kita kerjakan karena perintah nafsu. Nah, kalau kemudian kita mengerjakan sesuatu dengan perintah nafsu, namanya bukan lillah, namanya lin nafsi. Kalau lin nafsi, ya tidak akan nyampe. Masalahnya harus kembali kepada lillahi ta'ala. Terus billah, bagaimana? Billah itu kita menyadari apapun yang terjadi itu karena diizinkan oleh Allah, bukan karena kita menyangka itu kemampuan kita, atau mungkin kita merasakan itu karena hasil kerja saya. Kalau kita mengatakan dan merasakan bahwa itu hasil dari usaha saya, karena saya sehat, saya bisa kerja, akhirnya itu adalah kerjaan saya. Kalau kita berpikir seperti itu masih namanya bukan billah. Akhirnya bil saya mampu gitu. Waktu kita mengerjakan seperti itu ya tidak akan terjadi. Kemudian lirasul birasul, ini yang sulit. Segala macam program Allah sebelum menciptakan apa-apa, yang ada adalah Allah sendirian. Programnya apa?
Tak satupun ada yang mengerti. Program Allah yang ada pada zatnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tidak ada satupun yang mengerti. Akhirnya Allah berkenan karena rasa kasih sayangnya kepada kita sekalian, Allah menciptakan Rasulullah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad, program-program Allah itu dikucurkan, diteteskan kepada Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad setelah diajari dengan tetesan pembelajaran tadi, barulah kita mengenal Allah. Apapun program Allah yang disampaikan kepada alam semesta, semuanya lewat Rasulullah. Mungkin ada, atau mungkin Bapak bisa mengatakan, apakah ada program Allah yang disampaikan ke alam semesta tanpa lewat Rasul? Kali-kali mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan. Allah punya program, tapi program itu dari Allah langsung diberikan pada alam semesta. Kira-kira apa? Kira-kira gitu. Nah, kalau andaikan terjadi, luar biasa dahsyatnya. Karena apa? Allah maha dahsyat. Sementara alam semesta tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kemudian kalau Allah yang maha dahsyat memberikan sesuatu yang dahsyat kepada sesuatu yang tidak ada apa-apanya, kan mungkin tidak mungkin akan terjadi. Jadi semua yang ada dari di dalam diri Allah itu disampaikan ke alam semesta lewat Nur Muhammad. Yang perlu difahami ini, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah untuk alam semesta semuanya lewat Rasulullah. Tanpa lewat Rasul tidak akan mungkin terjadi. Nah, kadang-kadang ada orang yang dikasih ngerti bahwa program itu sebenarnya memang lewat Rasul, disampaikan lewat Rasul. Tapi kadang-kadang sebagian ada orang yang tidak mengerti, seolah-olah dia menerima program itu langsung dari Allah. Nah, kalau sudah kemudian mengatakan itu saya dapat langsung dari Allah, padahal sebenarnya adalah lewat Rasulullah, tentu terjadi sesuatu gitu. Tentu terjadi suatu langkah yang terloncati. Itu tidak mungkin terjadi. Makanya kok kemudian ada yang mengatakan aku bisa langsung kepada Allah, itu kalau menurut rasional logis nggak akan bisa diterima itu. Jadi apapun yang dari Allah ke alam semesta itu mesti lewat Rasulullah. Sementara yang dilewatkan kepada Rasul ada yang dikasih ngerti sehingga akhirnya merasakan bahwa itu memang lewat Rasul. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak dikasih mengerti sehingga akhirnya seolah-olah dia menerima pembelajaran dari Allah secara langsung. Nah, kalau ini yang terjadi suatu loncatan yang tidak bisa dibayangkan. Nah, sebenarnya ada lewat Rasulullah, tetapi bukan Anda dikasih ngerti, akhirnya perasaannya itu mengatakan seolah-olah itu dari Allah. Kalau ini yang terjadi, akan terjadi sesuatu efek yang luar biasa itu nanti. Nah, mudah-mudahan Wahidah itu memberikan penjelasan. Tolong setelah lillah billah, Anda harus menyadari bahwa itu semuanya adalah lir rasul bil rasul. Maknanya apa? Lir rasul karena Anda mengerjakan karena perintah Rasul, bil rasul karena jasa Rasul. Jadi akhirnya kita menyadari benar-benar apapun itu adalah semuanya karena jasa Rasul dan karena itu semuanya adalah pembelajaran dari Rasul. Yang semuanya itu sebetulnya adalah ya minallah. Cuma dilewatkan Rasulullah gitu. Makanya kalau kita melewati jalan ini, Allah memberikan pembelajarannya lewat Rasul. Untuk alam semesta apapun dilewatkan Rasul, baru kepada manusia. Itu adalah cara yang ditempuh oleh Allah. Kebalikannya bagaimana? Kebalikannya dari bawah, dari manusia. Kalau minta kepada Allah, ya manusia harus langsung ke Allah atau ke Rasul dulu. Ya disampaikan kepada Rasul, baru kepada Allah. Nih akhirnya jalur. Kalau dari Allah lewat Rasul baru ke alam, baliknya dari alam, ya dilewatkan Rasul sebagai perantara,
terus kembali kepada Allah. Ini bukan bid'ah, ini itu adalah jalan yang harus ditempuh. Jadi bukan barang-barang yang salah, bukan. Memang itulah jalan yang harus ditempuh. Dari Allah ke alam lewat Rasul, baru sampai ke alam. Dari alam baliknya mau ke Allah, kok nggak lewat Rasul, mau lewat siapa? Nggak ada jalan lain, makanya lewat Rasul. Nah, lewat Rasul itu adalah merupakan jalan yang seharusnya, begitu. Nah, pembelajaran wahidiyah, lillah billah, lirasul birasul, dan lilwas bilwas ini adalah merupakan penjabaran daripada lirasul birasul. Masalahnya apa? Kita mengerti kepada lirasul birasul itu ternyata setelah kita masuk, mohon maaf sekali lagi, istilah lirasul birasul itu muncul pada wahidiyah. Sebenarnya istilah lirasul birasul itu juga diajarkan semenjak zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah sudah disampaikan, tetapi yang menerima, Rasul tidak mengatakan secara rumus formula yang singkat. Lillah itu kan formula yang singkat, rumus gitu. Terus lirasul birasul itu juga suatu formula singkat, suatu rumus. Sebetulnya dari Allah kepada Rasul itu semuanya telah dijelaskan lillah billah, tetapi tidak memakai kata lillah billah. Apa? Entah istilahnya waktu itu tidak ada lillah billah, tetapi sebetulnya itu isi daripada pembelajarannya. Terus dari Rasul lirasul birasul. Nah, ini waktu Rasul memberikan pembelajaran kepada alam semesta itu adalah lewat itu. Tetapi istilahnya itu tidak dengan istilah kata lirasul birasul. Apa yang dipakai? Yang penting disampaikan pembelajaran sehingga akhirnya para sahabat ngerti. Nah, akhirnya diturunkan lagi lilwas bilwas, satu cara untuk memahami kepada lirasul birasul lewat ros. Akhirnya kita itu diajarkan. Nah, mohon maaf, istilah lirasul birasul memang munculnya baru ini, tapi sebenarnya itu bukan barang baru. Semenjak zaman Rasulullah telah diajarkan, cuman rumus tetapnya, formula singkatnya itu tidak ada. Karena tidak ada formula singkatnya, maka pembelajaran tersebut sulit untuk dipahami. Nah, akhirnya wahidiyah memberikan formula singkatnya, yaitu lirasul birasul itu lewat wahidiyah. Dengan demikian lillah billah itu juga lewat wahidiyah, lirasul birasul lewat wahidiyah. Terus lilwas bilwas itu adalah pemahaman untuk memahami lirasul birasul itu lewat wahidiyah. Dari tiga proses tadi ternyata wahidiyah memberikan suatu kemudahan. Mudah kita ngapalin apa rumusnya. Satu lillah billah, dua lirasul birasul, tiga lilwas bilwas. Penjelasannya pelajari pelan-pelan. Nanti Anda akan bisa sampai kepada penjelasan yang sebenarnya. Nah, waktu membicarakan itu adalah suatu ilmu irfan, ya, ilmu ma'rifat. Waktu mengatakan pembelajaran itu, kalau kita itu dikasih waktu berbicara itu sabakot anwarul hukama aqwalahum. Waktu kita pada kondisi yang seperti itu pada minggu kemarin, setiap orang-orang ahli hikmah itu waktu berbicara akan selalu didahului oleh cahaya. Jadi waktu dia menjelaskan seperti penjelasan lillah billah, lirasul birasul, lilwas bilwas. Itu kalau kemudian kita itu, saya katakanlah, waktu berbicara itu didahului dengan suatu cahaya sinar. Kalimat yang saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian itu akan mudah ditangkap. Karena apa? Karena kalimat tersebut mengandung sesuatu cahaya, sehingga akhirnya hati kita itu langsung manggut-manggut begitu. Nah, ini cara yang pertama tadi itu. Nah, waktu kemudian kadang-kadang juga waktu kita itu berbicara sama yang kita bicarakan, yaitu lillah billah, rasul bilwas. Tetapi
kemungkinan itu karena saya mungkin waktu berbicara itu yang ada adalah keinginan saya. Makanya waktu saya menjelaskan lillah billah, lirasul birasul dan lilwas bilwas itu kemasukan keinginan hati saya. Waktu penjelasan itu tercampur dengan keinginan yang ada pada hati saya, itu nanti Bapak akan tahu. Wah, itu Pak Ibnu ngomongnya ngantur itu, maunya itu mau ambil keuntungan dari pembicaraan tersebut. Bisa itu diketahui. Jadi hati-hati waktu menjelaskan itu, kalau disertai dengan cahaya yang hak akan mudah diterima. Tetapi kemudian kalau pembicaraan itu dikendalikan oleh nafsunya, itu orang yang mendengar akan langsung menebak, oh maksudnya dah ketahuan. Nah, kemudian ini yang ketiga, yang sekarang ini adalah waktu kadang-kadang itu boleh mohon maaf kalau andikan saya mungkin dianggap wali, kira-kira gitu. Wali, mestinya wali kalau ngomong kan kalimatnya harus jernih begitu ya. Tapi wali pun kalau tidak diizinkan oleh Allah waktu menceritakan lillah billah, lirasul birasul, lilwas bilwas, itu juga akan menjadi buram kalimat yang keluar dari mulutnya. Karena apa? Karena memang mungkin kondisinya itu tidak dikasihkan izin. Kamu kok sembarangan ngomong, nggak lihat kondisinya. Nah akhirnya waktu ngomong itu pun kalimat yang keluar itu nggak bisa dipahami dengan baik. Makanya bagaimana? Makanya kembali semuanya kembalikan, jangan sampai sekali-kali berhubungan dengan nafsu kita. Sebenarnya kalau selalu dikendalikan oleh nafsu, itu nanti yang akan terjadi adalah bukan lillah, adanya adalah nafsi. Dan akhirnya kalau dari nafsi itu akhirnya semuanya akan keliru, tidak pada arah yang sebenarnya. Jadi akhirnya nanti maksud tujuannya itu mestinya itu menerangkan yang irfan, ilmu ma'rifat, macam tadi yang saya sampaikan itu ilmu ma'rifat, tetapi karena kemudian disertai dengan suatu keinginan tertentu, terjadilah menjadi sesuatu pembelajaran sehingga akhirnya orang yang mendengar itu mengatakan, kok gitu, isinya ternyata hanya untuk kepentingan dia saja. Nah itu bisa terjadi semacam itu. Ataupun sulit juga dipahami kalimat yang disampaikan sebetulnya adalah masalah hakikat, tapi karena waktu itu ternyata Allah melihat pada orang yang bersangkutan tidak tempatnya untuk mengeluarkan, akhirnya apa? Tidak diberikan izin untuk berbicara. Tapi ternyata yang bersangkutan berbicara juga. Waktu berbicara itu kalimat yang keluar dari mulutnya adalah tidak jernih dan tidak jelas. Waktu itu orang yang mendengar akan merasakan suatu kesulitan. Nah makanya kembali lagi Wahidiyah dengan pembelajarannya yang disingkat di dalam 5 rumus, lillah billah, lirasul birasul, lilwas bilwas, yukti kuladhi hakin haqqah, dan takdimut afalaham. 5 macam rumus tadi itu bukan barang baru, itu semuanya adalah merupakan intisari dari pembelajaran waktu kita mengamalkan syariat, sehingga akhirnya setelah dilewatkan cara tersebut ternyata memang cara itulah yang mestinya dikerjakan. Nah mudah-mudahan waktu kita mengamalkan Wahidiyah yang muncul itu yaitu lillah billah, lil rasul bil rasul, terus lil bos bil bos, yukti kuladhi hakin haqqah. Kalau yukti kuladhi hakin haqqah itu bagaimana? Allah itu akan mesti dan selalu mesti memberikan hak kepada yang bersangkutan. Tidak ada satupun. Nah, karena Allah begitu akhirnya kita dituntut. Sebetulnya kita itu dituntut supaya seperti Allah sampaikan hak yang mestinya harus diterima oleh seseorang, jangan hak tersebut terus terselewengkan, tidak sampai pada tujuannya. Itu namanya bukan yukti kuladhi hakin haqqah, karena ada penyelewengan. Terus takdimul aham bagaimana?
Nah, takbirul aham itu nih dalam kehidupan kita itu kadang-kadang yang dianggap paling utama dan paling utama itu aham itu adalah katakanlah sholat. Sholat itu sudah tidak bisa kemudian dicari alasan-alasan apapun untuk tidak mengerjakan. Para kekasih Allah yaitu para wali-wali Allah, itu awal mulanya itu mulai belajar itu ya dari sholat. Kok kemudian itu kita tidak mengerjakan itu, namanya kita meloncat itu. Orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang dekat dan menjadi kekasih Allah itu adalah orang-orang yang mulai perjalanannya dengan melakukan haknya. Haknya apa? Satu, sholat waktunya dikerjakan pada waktunya. Nah itu dikerjakan. Nah akhirnya kalau mengerjakan itu artinya Allah nanti akan juga memberikan hak-hak kita sesuai apa yang telah diberikan, dijanjikan oleh Allah kepada kita sekalian. Itu takdirul aham, jangan sampai keliru. Tidak ada satupun seorang wali yang tidak sholat. Cuman kadang-kadang itu kita itu tidak tahu sholatnya di mana, gitu tidak tahu. Tapi contoh banyak contoh yang tidak bisa kita pahami. Yang pernah saya contohkan Kiai Hamim Jazuli, sholat kok di atas pohon singkong, di atas daun singkong beliau sholat. Waktu diikuti beliau main gaple, 3 hari 3 malam main gaple. Yang ngikuti akhirnya mengatakan Kiai Hamim nggak sholat. Tapi ternyata ada orang lain 3 hari juga, yang satu ngikuti Kiai Hamim main gaple, yang satu ngikuti Kiai Hamim ceramah di mana-mana tempat. Waktu kedua-duanya orang yang ngikuti Kiai Hamim tadi pulang ke rumah masing-masing, ketemu, ditanya, dari mana kamu? Saya lagi ngikuti Kiai Hamim ke kota A. Di kota A Kiai Hamim 3 hari 3 malam main gaple. Yang satu ngomong, harinya sama, hari Senin, Selasa, Rabu. Si A terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu. Si B juga hari Senin, Selasa, Rabu. Tapi si A 3 hari 3 malam Kiai Hamim main gaple. Si B Senin, Selasa, Rabu. Kiai Hamim ternyata dakwah kemana-mana, mimpin sholat segala macam. Nah waktu ketemu A dan B, akhirnya mereka berantem. Berantem tersendiri. Tidak mampu dia akan memisahkan masalahnya itu. Makanya yang si A kan main gaple, mengatakan Kiai Hamim tidak sholat. Ya nggak sholat dia. Yang B karena dakwah kemana-mana dan selalu memimpin acara-acara sholat segala macam, si B akhirnya ya, takut sekali tidak sholat itu. Nah kemudian dibandingkan lewat akalnya, ya yang ngikuti si A dan B tadi akan berantem sendiri. Yang benar yang mana? Nah akhirnya kembali kepada Anda, yang benar yang mana? Nggak mungkin kan? Akhirnya sebenarnya wali itu semuanya tidak ada yang tidak melaksanakan syariat. Cuman waktu melaksanakan syariat itu bisa kita lihat dengan mata kepala, ada yang tidak kita bisa lihat dengan mata kepala. Pada waktu kita tidak melihat dengan mata kepala kita, jangan mengatakan tidak mengerjakan. Pilih itu nanti. Akhirnya kita memakai wajahnya tidak pernah sholat itu kan berbahaya tadi. Nah macam ini, kalau andaikan kita itu jadikan suatu pembicaraan dalam suatu perdebatan ilmiah, itu kan masalah-masalah makrifat gitu. Waktu kita membicarakan hal tadi, itu kalau memang yang berbicara itu disertai dengan nur hikmah itu nanti waktu dia berbicara, yang mendengarkan itu langsung manggut. Nah mungkin juga orang itu tingkatannya sudah aulia, tapi ternyata pada kondisi tertentu Allah belum berkenan untuk memberikan izin. Waktu dia ngomong kalimat yang keluar dari mulut orang tadi, akhirnya sulit untuk dipahami. Nah kondisi-kondisi macam ini yang kita harus perhatikan deh sebagai seorang pengamal waktu ya. Kita itu tidak bisa kemudian sembarangan, ada itu tidak bisa itu. Kita harus selalu ya bagaimana kembali lagi kepada dasar-dasar yang paling mendasar gitu. Nah mudah-mudahan
dengan pembelajaran Wahidiyah, kita akan makin bisa meletakkan diri kita sebagai hamba atau makhluk dalam hubungannya kepada Al-Khaliq. Akhirnya kita itu nanti tidak akan hanya sekedar mengikuti keinginan cara berpikir yang inginnya itu adalah sesuai dengan kemauan nafsu kita saja. Hati-hatilah bahwa sisi-sisi yang lain itu sangat luas sekali. Nah, pada waktu sisi yang lain itu biasanya kita tidak mampu. Contoh yang lain lagi, satu contoh Kiai Hamid Jazuli lagi saya contohkan. Suatu ketika beliau datang ke pesantrennya Kiai Hamid Pasuruan. Jamnya waktu jam sholat duhur. Kebetulan waktu itu pesantren sudah menjelang salat duhur, dipimpin oleh Kiai Hamid Pasuruan. Begitu mau azan duhur dan mulai melaksanakan salat duhur, Kiai Hamid Jazuli datang. Tapi karena Kiai Hamid tahu siapa yang datang adalah Kiai Hamid Jazuli, maka Kiai Hamid itu langsung mundur. Kiai Hamid Jazuli yang baru datang, yang masih baru datang bepergian, ya belum wudhu, belum apa, itu langsung ditarik suruh ngimami jadi sholat, ngimami jadi imam sholat. Karena ditarik oleh Kiai Hamid oleh Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Jazuli ya nurut aja. Nah, ngimami sholat duhur. Begitu ngimami sholat duhur, di tengah-tengah sholat duhur, Kiai Hamid Jazuli jadi imam. Makmumnya Kiai Hamid Pasuruan itu termasuk aulia yang besar juga. Jadi imamnya Kiai Hamid Jazuli, makmumnya Kiai Hamid Pasuruan. Waktu sholat duhur, di tengah sholat ada tukang bakso lewat. Begitu ada tukang bakso lewat, Kiai Hamid Jazuli yang imam tadi langsung manggil tukang bakso, makan bakso di situ. Kiai semuanya, murid-muridnya bengong. Imamnya kok sholat kok terus makan bakso tuh gimana? Tapi makmum yang lain itu tidak berani macam-macam. Karena apa? Karena di situ ada Kiai Hamid Pasuruan yang tetap sholat. Sementara imamnya Kiai Hamid Jazuli makan bakso di depan musola, di depan masjid. Nah, masjidnya tetap sholat duhur karena para santri tidak berani meninggalkan karena yang ada di situ Kiai Hamid. Jadi mereka sangat menghormati Kiai Hamid. Nah, akhirnya berjalanlah. Ini yang betul yang bagaimana ini? Sila sholatnya kok makan bakso begitu. Kan hebat akhirnya. Kalau kita hanya sekedar melihat, oh Kiainya makan bakso, ya udah selesailah sholat kita. Nah, kalau itu yang kita pakai, nah itu nanti akhirnya jadi tidak karu-karuan itu. Nah, akhirnya itu kan suatu pembelajaran. Ternyata di situ untungnya para santri ada Kiai Hamid yang tadi pemimpin pondok di Pasuruan tadi. Suatu contoh itu terjadi, bukan hanya cerita, terjadi. Semuanya itu ada. Nah, kalau kita itu hanya mengambil sebagian aja, yaitu Kiai Hamid Jazuli waktu ngimami sholat duhur terus makan bakso, ya kita akan bubar sholatnya. Karena santri ngeliatin kepada Kiai Hamid nggak berani, jadi akhirnya tetap sholat duhur. Nah, yang maju siapa? Kiai Hamid maju menjadi imam begitu. Tapi Kiai Hamid Jazuli kan udah menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Santri jadi bingung gitu. Nah, kalau yang ngikuti Kiai Hamid Jazuli kan nanti kacau itu. Nah, macam-macam seperti itulah. Kita itu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang semuanya itu serba mungkin begitu. Misalnya mungkin begini, mungkin begitu. Nah, waktu kita menghadapi yang mungkin itu, bagaimana kita harus bersikap. Mudah-mudahan dengan pembelajaran lewat mujahadah Wahidiyah, kita itu makin ngerti, bisa menempatkan diri kita, menyadari bahwa sebenarnya bagaimana pada waktu kita di Wahidiyah itu yang dituntut adalah tolong pelan-pelan belajar menghilangkan nafsu, jangan sampai kemudian dikendalikan oleh nafsu kita. Nah, nafsu kita itu dihancurkannya dengan apa? Yang bisa menghancurkan nafsu adalah billah. Kalau tidak
bisa mengerti bila, sulit. Masalahnya apa? Itu nanti akan selalu mengatakan dengan aku mampu, aku bisa, dan aku segala macamnya. Nah, mudah-mudahan kita mengamalkan sholawat al-Fatihah ini, kita itu dilatih. Waktu dilatih itu macam-macam. Perjalanan yang kita terima itu macam-macam. Makanya hati-hati. Nanti kalau nggak pas, Anda akan memakai aturan pikiran Anda sendiri. Sementara waktu itu Anda belum tahu apa-apa atau belum nyampe. Ya kacau semuanya. Makanya pada dasarnya itu para aulia-aulia itu tidak ada satupun yang tidak mengerjakan syariat. Cuman syariat yang ada dikerjakannya itu kadang-kadang kita tahu atau kadang-kadang kita melihat. Waktu kita melihat ngerti, tapi waktu kita tidak tahu ya kita ngomong, waduh ternyata kiainya nggak sholat. Macam itu akhirnya terjadi. Pada waktu kita memakai cara berpikir seperti itu, apakah seperti itu sebetulnya? Hati-hatilah itu. Makanya alhamdulillah Wahidiyah, sebetulnya Wahidiyah itu mengajak kita berpikir ke sana. Hati-hati, benar-benar hati-hati, jangan sampai kita itu terpukau atau silau atau terjerumus, terjebak kepada sesuatu pemikiran yang ada pada nafsu kita, yang inginnya itu segala macamnya keinginan berdasarkan nafsu kita. Nah, mudah-mudahan ini tadi kita memberikan suatu gambaran. Kalau kita membicarakan tentang hal-hal makrifat, kondisi yang ada pada orang waktu pembicaraan itu seperti saya katakan, waktu kita membicarakan kemudian kondisi yang ada itu ternyata waktu itu kita itu memang benar-benar bijak. Nah, waktu itu akan selalu keluar kata-kata yang mudah untuk diterima. Waktu kita itu kemudian berbicara, kemudian hati kita dikendalikan oleh keinginan nafsu, makanya apa? Kalimat yang keluar itu akan menunjukkan bagaimana waktu kita bicara, bahwa sebenarnya kita berbicara, yang menjadi pembicaraan yang keluar itu adalah menunjukkan siapa sebenarnya kita. Nah, soal yang terakhir ini mengatakan, ini biarpun andikan itu orang-orang sudah tingkatannya tinggi, para wali sendiri mungkin waktu berbicara, kan wali juga manusia. Nah, waktu kondisi seperti itu ada sesuatu yang tidak tepat. Nah, pada waktu tidak tepat itu, nah disitulah mungkin muncul kehendak Allah, izinnya tidak diberikan, biarpun dia sudah tinggi kedudukannya. Makanya waktu berbicara, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu menjadi bias, sulit untuk dicerna. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang urut-urutannya seperti ini tadi, kita akan bisa membaca sehingga akhirnya kita bisa menempatkan diri kita. Tidak kemudian kita potong di tempat tertentu, ambil sepotong, di tempat lain sepotong lagi, di tempat lain sepotong lagi. Kalau begitu ya dipotong-potongan itu kacau. Akhirnya kita nanti akan dipotong-potong itu, akan hancur itu nanti. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan izinnya. Semuanya itu terjadi karena izin Allah. Tanpa izin Allah, bagaimanapun kita berusaha tidak akan bisa sampai. Tetapi andaikan kita berusaha dengan sekuat tenaga, terus kemudian tidak diberi seperti apa yang mestinya, kita akan diberi oleh Allah pada suatu kondisi yang lain, yang mungkin itulah yang cocok untuk dia waktu tersebut. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, mudah-mudahan selalu diberi. Cuman pemberiannya itu mungkin cocok dengan keinginan atau mungkin tidak cocok. Tapi andaikan pun diberi tidak cocok, itulah ketentuan yang berlaku dan Anda ditempatkan di situ. Waktu ditempatkan di situ, mudah-mudahan kita bisa menerima kenyataan tersebut, sehingga akhirnya biarpun di tempat yang tidak kita inginkan, kita tetap aja enjoy, tetap aja itu bahagia, karena semuanya malah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Mudah-mudahan pembicaraan ini sedikit akhirnya kita makin bisa merenungkan. Akhirnya dengan mujahadah yang ada pada kita itu makin sadar dan makin menyadari sebenarnya bagaimana yang harus dilaksanakan. Itulah yang mungkin
bisa saya sampaikan secara subsidiar. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min husnil zaman anadrahu barakah. Wa minkum jami'a al-afwa wa ghafirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.